ajaran atau kepercayaan atau keyakinan yang dinamakan Kapitayan ini sebelum agama apapun masuk ke bumi Nusantara ini, atau Tuhan itu bukan di satu tempat khusus, tapi Tuhan itu juga, karena gini Mas, tempat khusus itu adalah yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Kapitayan itu ada gerakan seperti ini juga Mas. Nah seperti ini, mengangkat kedua tangan ya. Jadi tangannya lurus gitu Mas ya, lurus gini ya. Itu gunanya itu adalah mengambil energi alam. Tidak ada warisan Allah. Pulau Jawa ini non Jawa tidak bisa dimasuki non Jawa agama Islam. Salam Rahayu. Sederek Denuwun Sewu dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami berdua. Mungkin perkenalan lagi ya Mas Wisnu, supaya nanti Sederek Denuwun Sewu yang kemarin belum sempat lihat videonya, biar nggak kaget, loh ini siapa gitu ya. Nama saya Dirvan yang akan menemani Anda di episode kali ini, dan seperti biasa bukan Denuwun Sewu namanya kalau misal tidak ada ownernya. Ada Mas Bu di malam hari ini. Sugeng Daru dan salam rayu buat Sederek Denuwun Sewu dimanapun Anda berada. Dan tepatnya ini di apa ini, podcast apa ini ya? Podcast Serawung Gaya. Nah, yang seperti biasa akan menemani Sederek Denuwun Sewu dengan topik-topik yang bisa dibilang membuka wawasan kita juga. Ya, betul Mas Bu ya. Nah, untuk di episode kali ini Sederek Denuwun Sewu, ini yang mau kita bahas ini sebenarnya sebelum kita sempat ngobrol sedikit gitu Mas Bu, tentang topik yang akan kita obrolkan di episode kali ini. Itu bisa dibilang ketika Mas Bu ngomong sama saya temanya ini gitu, topiknya ini, itu saya cukup terbuka gitu Mas Bu, pandangan saya, karena mungkin selama ini dari yang saya tahu itu berbeda dengan kenyataannya. Kita akan membahas tentang Kapitayan. Wah, ini mungkin pertama kali Denuwun Sewu apa ya, berdiskusi tentang sesuatu yang mungkin Sederek Denuwun Sewu ada yang tahu, ada yang belum tahu Mas ya. Seperti itu, apakah Kapitayan itu? Nah sebelum lanjut, ngopi dulu aja Mas. Ngopi dulu boleh. Kopi karena otak perlu inspirasi. Segar. Karena siapa tahu Sederek Denuwun Sewu ada yang punya produk kopi lokal itu. Nanti kita ajak di sini. Iya, boleh. Dan gini Mas Bu, sebelum kita masuk ke Kapitayan itu sendiri ya. Mungkin lebih enaknya kita masuk di sepengetahuan saya dulu. Ini sebelum tahu soal Kapitayan dan sedikit kita ngobrol-ngobrol gitu soal Kapitayan. Dari yang saya tahu, dari mungkin juga sistem edukasi kita, saya lebih tepatnya ya zaman dulu itu selalu diajarkan bahwa kepercayaan atau sistem kepercayaan pada masyarakat Jawa, khususnya Nusantara mungkin ya. Iya betul. Pada zaman dahulu itu menganut animisme dinamisme. Itu yang ada di buku pelajaran, ada di buku LKS. Seingat saya seperti itu. Ya. Jadi ketika Mas Bu membicarakan tentang kepercayaan Kapitayan, itu saya baru belajar. Oh ternyata selama ini apa yang saya pelajari kurang benar. Karena sebenarnya Nusantara pada dulunya itu menganut sistem Kapitayan. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Bu, Kapitayan itu sebenarnya konsepnya seperti apa? Ya ini Denuwun Sewu sebelumnya ini gini Mas Irfan, memang konsep kepercayaan dan keyakinan kalau saya bilang tentang ajaran Kapitayan ini memang sudah ada sejak zaman dulu dan itu sebelum agama apapun masuk ke Nusantara ini Mas, terutama di Pulau Jawa. Karena begini Mas, Denuwun Sewu, di Pulau Jawa pada saat itu memang sebagian besar masyarakat Jawa kuno saat itu penganut
ajaran Kapitayan ini. Oke. Seperti itu. Terus kemudian tadi Mas Irfan juga sudah mengatakan antara apa tuh di buku sejarah animisme dan dinamisme. Ya, ungkapan itu kan dibuat oleh Belanda, Mas. Oke. Yang memang pada saat itu digunakannya satu ajaran yang dinamakan animisme dan dinamisme itu memang untuk memecah belah sebenarnya, Mas. Yang perlu kita ketahui adalah Belanda di sini bisa dikatakan yang berkuasa. Yang berkuasa, siapa yang berkuasa dia pun juga yang membuat suatu peraturan. Seperti itu. Dan mungkin untuk saudara dan nuwun sewu yang belum familiar dengan animisme dinamisme itu sebenarnya kepercayaan yang konsepnya dibilang menyembah benda mati dan juga menyembah leluhur gitu ya. Nah, padahal ketika saya baca-baca lagi ternyata Kapitayan itu sendiri justru konsepnya bukan itu tapi ketauhidan ya, Mas. Betul sekali. Dimana meyakini bahwa konsep dalam kutip Tuhan betul. Itu memang ada satu. Ini sebenarnya siapa sih Mas Bu yang ya bisa dibilang dipercayai untuk disembah di Kapitayan? Ya. Jadinya ini gini, Mas. Memang ajaran Kapitayan ini seperti halnya tadi yang dikatakan oleh Mas Irfan tadi atau ditanyakan oleh Mas Irfan tadi, siapa sih yang disembah? Ya, jadi di ajaran Kapitayan ini yang disembah itu adalah Sang Hyang Toyo, Mas. Nah, Sang Hyang Toyo itu tidak berbentuk, Mas. Seperti itu. Jadinya pada saat itu masyarakat Jawa kuno saat itu memang sudah mengenal adanya ilmu ketauhidan yang dinamakan Kapitayan. Dan itu memang saat itu masyarakat Jawa percaya, Mas, bahwasanya Tuhan itu ada tapi tidak ada. Nah, mungkin ibaratnya kosong adalah isi adalah kosong. Seperti itu. Nah, di Kapitayan ada kalimat mengatakan gini, tan keno kino yonopo. Seperti itu. Yang bisa dikatakan kena tergapai tapi tidak ada apa-apanya, Mas. Seperti itu. Bisa dibilang mungkin konsepnya itu di luar nalar manusia gitu ya, Mas? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini memang nun sewu, Mas. Pada saat itu juga Nusantara ini terkenal sebagai negara yang sangat subur. Dan perdagangan juga sudah lama diadakan pada waktu zaman dulu. Nah, ini nanti ada hubungan dengan kenapa harus Wali Songo ini, Mas. Nah, ini akan lebih asik lagi ini, Mas. Siap. Tapi sebelum sampai ke situ dulu nih, Mas Bu, mungkin bisa dijelaskan lagi dari Kapitayan itu sendiri. Sebenarnya konsep untuk apa ya, Mas Bu? Karena kan ada sedikit salah tafsir gitu. Maksudnya yang disebutkan oleh peneliti Belanda pada waktu itu kalau Kapitayan ini animisme dinamisme. Yang mungkin pada waktu itu apakah memang ritualnya memang seperti itu, seperti apa gitu? Ya, jadinya di ajaran Kapitayan ini kalau bahasa gini, Mas, mungkin orang melihatnya menyembah pohon, menyembah suatu bangunan atau batu. Nah, di sini orang melihatnya, wah, ini nyembah batu kan? Coba pada saat itu kalau saya bilang begini, Mas, ada satu konsep di mana karena Tuhan itu adalah gini, mungkin Tuhan itu ada di satu arsi gitu ya, arsinya. Tapi siapa yang menciptakan arsi itu sendiri? Ya Tuhan itu sendiri. Nah, orang-orang masyarakat Kapitayan saat itu yang menganut Kapitayan, nun sewu, Tuhan ada di mana-mana, Mas. Seperti itu. Ya di pohon, ya di batu, seperti itu. Jadinya bagi masyarakat saat itu, Tuhan itu bukan di satu tempat khusus, tapi Tuhan itu juga karena gini, Mas, tempat khusus itu adalah yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Seperti itu kan. Pada saat itu nun sewu kita kembali lagi ke masa perdagangan ya.
masyarakat Nusantara pada saat itu yang memang sudah terkenal menjual tentang rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu ada saudagar yang datang dari Timur Tengah saat itu ingin mengajarkan satu agama Islam, ya, menyebarkan agama Islam saat itu. Dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu mempunyai singgasana atau tempat khusus. Tetapi pada saat itu masyarakat Jawa kuno yang menganut kapitayan ini menolaknya mentah-mentah, Mas. Bahwasanya gini, Tuhan itu tidak punya singgasana. Tuhan itu luas artinya, seperti itu. Nah, dan kenapa kok mungkin gini, Mas? Mungkin saudara Indonesia juga mungkin akan menanyakan, kenapa sih di Pulau Jawa khususnya yang bisanya apa ya? Kalau bahasa Jawa itu ngeluk hati nih. Jadi apa ya? Kayak mendekatkan, ya, memberikan satu simpati, terus kemudian masyarakat Jawa kuno saat itu masuk ke Islam, kan gitu. Kenapa sih kok harus warisan? Dan nanti ada hubungankah ada hubungan antara kapitayan dengan Islam itu sendiri? Ini memang agak sedikit ini ya, Mas, agak sedikit kontroversial. Tapi sekali lagi saudara Nuwun Sewu, memang tujuan kami di sini pure untuk mungkin istilahnya mengedukasi gitu ya, Mas. Ya. Untuk memberikan wacana kepada Nuwun Sewu. Ya, memberikan informasi, juga tidak berniat untuk menyinggung. Ya. Karena ini memang dari sejarahnya pun memang ada dan jadi bagian dari budaya kita. Betul sekali. Nah, mungkin kita akan masuk tadi, Mas Bu juga sempat membahas kesamaan konsep dari kepercayaan kapitayan dan juga Islam ini yang pada akhirnya membuat Wali Songo bisa lebih mudah untuk mendekatkan Islam kepada masyarakat Jawa pada waktu itu gitu. Karena kalau misal dilihat-lihat lagi, secara konsep Tuhannya pun sama, bahwa Tuhan itu adalah satu. Iya, betul. Ini mungkin apa saja sih, Mas, kesamaan-kesamaan lain yang bisa dibilang kalau misal kita lihat lagi, oh ternyata lumayan ada kesamaannya gitu. Ya. Jadi sekali lagi, jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu, kesempurnaan milik Allah SWT. Ya seperti ini, Mas Nuwun Sewu. Memang di ajaran kapitayan ada beberapa gerakan. Jadi gini, di ajaran kapitayan itu ada gerakan sembahyangnya, Mas. Jadinya di kapitayan itu, maka dia itu ada pertanyaan, apakah betul Islam itu ada adopsi daripada kapitayan itu sendiri. Nah, berarti kita di sini kita bicarakan dulu tentang gerakan sembahyangnya orang kapitayan saat itu. Jadi orang kapitayan pada saat itu memang menganggap alam semesta ini adalah sebagian daripada Tuhan, seperti itu. Jadinya saya contohkan di sini ada satu gerakan di mana di kapitayan itu ada gerakan seperti ini juga, Mas. Nah, seperti ini. Mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi tangannya lurus gitu ya, Mas ya. Lurus gini. Ya. Itu gunanya itu adalah mengambil energi alam. Kita kumpulkan, terus kemudian kita dekat, Mas. Agar supaya masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam badan kita. Intinya kita menghirup sebanyak-banyak energi positif yang sudah dikeluarkan oleh alam. Terus kemudian kita dekat. Kemudian, Nuwun Sewu, kalau di Islam itu kan ada rukuk ya, Mas ya. Di kapitayan enggak. Dari berdiri ya, berdiri lurus, terus kemudian mengambil energi positif bumi ya atau alam ya, Nuwun Sewu. Terus kemudian didekat. Setelah itu Nuwun Sewu sujud, Mas. Ya, sujudnya itu kayak bayi dalam kandungan itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian duduk seperti duduknya sinden itu apa ya namanya, bersimpuh ya. Duduk bersimpuh seperti itu, Mas. Gerakannya hampir sama dengan gerakan yang ada di ajaran Islam seperti itu. Dan Nuwun Sewu, masyarakat saat itu juga
dia juga ada satu tempatnya, Mas. Tempat untuk sembahyang gitu. Ya, ya itu tempatnya itu dinamakan langgar, Mas. Langgar. Ya, mungkin kalau di desa-desa dulu itu kan orang bilangnya ndak musola. Langgar. Ayo podo ngaji nang langgar, ayo podo sembahyang nang langgar. Dan itu di rumah saya juga masih kayak gitu. Masih seperti itu ya. Jadinya kalau bahasa saya memang langgar itu kan bentuknya ada sesuatu yang khusus ya Mas ya. Biasanya berbentuk nun sewu, semacam kak joglo itu. Ya, semacam itu. Terus kemudian di depan sendiri itu ada gini Mas, bangunan agak sedikit masuk sebagai imam kan itu, pengimaman. Terus kemudian di depan itu ada lubang Mas. Lubang bunder yang memang benar-benar lubang Mas. Seperti itu. Ceruk kosong gitu ya Mas. Iya. Bolong gitu Mas. Ya. Kenapa kok dibikin itu? Karena masyarakat Kapitayan atau ajaran Kapitayan itu adalah menyembah yang namanya Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu memang nun sewu yang tidak bisa terlihat, tetapi ada. Maka itu simbolnya dengan satu lubang yang kosong gitu ya. Ya, yang blong gitu, ya tembus seperti itu. Wow. Dan bisa dibilang sampai sekarang pun Mas Bu itu masihkah ada produk-produk atau kok ngomongnya produk ya, bisa dibilang hasil-hasil atau yang sampai sekarang produk dari budaya Kapitayan yang masih digunakan sampai sekarang atau mungkin masih digunakan untuk penyebaran agama Islam pada waktu itu oleh Wali Songo. Ya seperti ini Mas. Sebenarnya pada saat itu jika tidak ada Wali Songo, Pulau Jawa ini nun sewu tidak bisa untuk dimasuki nun sewu agama Islam. Akan sulit gitu ya? Ya akan sulit karena memang semuanya percaya bahwasanya Tuhan atau Sang Hyang Toyo itu tidak mempunyai singgasana Mas. Jadi begini Mas, pertama kali orang Timur Tengah masuk itu tadi bertemu dengan masyarakat Jawa pada saat itu yang sebagian besar penganut ajaran Kapitayan menyangkal adanya Tuhan itu mempunyai satu singgasana. Seperti itu. Yang kedua, pedagang ini kan nun sewu, kastanya bukan kasta tinggi Mas. Untuk masyarakat pada waktu itu yang pada waktu itu kental dengan sistem pengkastaan gitu ya. Betul sekali. Jadinya hanya sebagai kamu siapa seperti itu. Dan di sini Wali Songo sangat berperan untuk memberikan satu arahan kepada masyarakat pada saat itu. Yang pertama gini Mas, orang dulu itu kan manut atau istilahnya itu taat pada satu perintah, yaitu satu perintah raja kan. Yang dianggap raja itu adalah titisan daripada Tuhan atau istilahnya utusan. Dan kastanya tinggi gitu. Ya, yang diberikan kalau bahasa saya diberikan satu mukjizat tersendiri untuk menyampaikan segala sesuatu yang datang dari langit. Yang kedua adalah nun sewu, kasta spiritual. Wali, terus kemudian mungkin kayak pemuka agama itu kastanya lumayan juga. Nah, di sini karena yang matur atau yang bilang itu adalah seorang wali, maka saat itu masyarakat akan taat Mas. Gitu. Jadinya memang dengan berbagai macam cara Wali Songo itu bagaimana caranya untuk masyarakat itu tertarik dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, maka dari itu saat itu Wali Songo berkumpul, terus kemudian karena masyarakat Jawa pada saat itu kan suka budaya Mas, kesenian juga banyak. Nah, akhirnya para wali juga sebagian mengumpulkan orang di tengah lapangan dengan nun sewu, kesenian jaran kepang atau kuda lumping. Ada juga yang mengumpulkan massa dengan reog.
atau seni ya, tari, seni pertunjukan tari, gitu. gamelan, pertunjukan seperti wayang kulit dan lain sebagainya. Nah, di saat masyarakat Jawa kuno saat itu berkumpul di satu lapangan yang luas, mengumpulkan banyak massa di situ, akhirnya para wali memberikan arahan, yuk kita kumpul bersama, kita sahadatain. Nah, Mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. ya seperti itu. Akhirnya pertunjukan dimulai, terus kemudian Nuwun Sewu di sini itu membuat tumpeng yang sangat besar, Mas. Iya. Yang sangat besar yang nanti setelah sahadatain terus kemudian dinikmati bersama-sama masyarakat yang berkumpul pada saat itu. Akhirnya saran dari wali ya, bukan wali songo ya, ini memang karena di sini ada Sunan Kudus juga mengadakan kesenian apa, Iya. Sunan Kalijaga mengadakan kesenian apa, Bisa dibilang perjuangannya dengan strategi Iya. masing-masing gitu. betul. Akhirnya bisa mengumpulkan banyak massa di situ, terus kemudian diadakanlah sahadatain bersama. Tetapi karena orang Jawa itu agak sulit untuk mengucapkan sahadatain, ya, akhirnya jadi sekaten, Mas. Dan itu masih dilakukan di Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta Sampai sekarang. sampai sekarang. Tradisi itu benar-benar masih lestari. Ya, terus kemudian setelah membaca syahadat ya bersama-sama saat itu atau sahadatain, terus kemudian diadakanlah makan bersama yang nanti makannya itu dari tumpeng yang besar itu, Mas. Akhirnya kita ambil bareng-bareng, kita makan bersama-sama sambil menikmati kesenian yang pada saat itu dipertontonkan, betul. Seperti itu, Mas. Tapi kalau misal dilihat-lihat, kalau misal apa yang dari Mas Bo sampaikan tadi, jujur saya sendiri jadi kayak, wah ternyata perjuangan para wali itu memang sangat-sangat hebat gitu ya, Mas Bo, ya, dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia lebih tepatnya. Dan kalau misal kita lihat-lihat lagi juga strategi atau cara dari para wali ini dalam menyebarkan agama ini juga tidak lepas dari Kapitayan itu sendiri, karena kan kalau misal saya tidak salah baca, tumpeng ini bisa dibilang salah satu hal yang sakral juga di bagi Kapitayan gitu, Mas. Dan gini Mas Irfan Nunzal, tidak hanya tumpeng, Mas. Kapitayan juga memakai beduk, Mas. Oke. Untuk memanggil orang-orang berkumpul untuk mengadakan sembahyang, menyembah yang, yaitu Sang Hyang Toyo itu sendiri. Wow. Ya, jadinya di Langgar itu pasti ada beduk. Seperti itu. Ada juga kentongannya juga. Cuma di sini yang lebih lebih jelas itu adalah beduk itu, Mas. Dan berarti kata-kata sembahyang pun itu bisa dibilang juga hasil dari Kapitayan juga ya, menyembah yang gitu ya, menyembah yang siapa? Sang Hyang Toyo. Seperti pada waktu itu. Kalau sekarang yang kan luasnya Tuhan gitu ya, Mas. Betul sekali. Wow. Jadi ini memang kita tidak buka secara ini ya, Mas. Bisa tidak buka secara yang ditawarkan begini, Mas. Terkadang orang itu Nuwun Sewu. Di sini kan banyak dokter, Mas. Nuwun Sewu. Karena yang kita bicarakan di sini adalah Nuwun Sewu. Perjalanan sejarah budaya seperti itu. Karena memang ini ada memang pada waktu dulu ajaran Kapitayan ini yang memang sudah mengenal adanya Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu. Atau mungkin yang tadi Mas Irfan katakan ilmu tauhid, ketawitan. Dan memang kalau misal kita bicarakan seperti ini, semoga apa yang saya rasakan pribadi dengan apa yang dirasakan sederhana Nuwun Sewu juga sama gitu, Mas. Apa yang bisa didapatkan adalah ketika kita berdiskusi gitu masalah sejarah dan juga bisa dibilang masa-masa perjuangan para wali juga itu bisa dibilang lebih mencintai budaya kita Jawa pada umumnya atau Nusantara gitu. Betul, pada luasnya ya. Pada luasnya. Karena kalau kita lihat-lihat lagi ternyata dari budaya-budaya ini ternyata ada
sisa-sisa perjuangan para wali juga. Betul. Nah, terus kemudian begini Mas, masyarakat Kapitayan itu juga sudah berpuasa Mas. Ya, karena kita harus garis bawahi dulu. Kalau orang Jawa bilang kan poso. Ya. Kalau di bahasa Indonesia itu kan puasa. Nah, asal dari kata apa ini poso atau puasa itu? Ya. Orang Kapitayan sudah mengenal adanya upawasa Mas. Oke. Akhirnya jadi poso. Kemudian seiring berjalannya waktu jadi puasa. Karena ada bahasa Indonesia gitu. Ya, seperti itu. Nah, puasanya apakah seperti juga puasa Ramadan yang ada di agama Islam? Berbeda Mas menurut saya. Ya. Saya di Kapitayan ini mengenal adanya poso dino pitu. Menurut saya. Kalau bahasa saya poso dino pitu. Loh kok bisa dino pitu ini? Nah, gitu. Ya, dino pitu itu berarti gini. Senin dan Kamis Mas. Loh, kok Senin dan Kamis Mas Bu? Nah, gitu. Jadi gini, kita hitung dari Minggu, Senin 2 Mas. 2. Terus kemudian Kamis kan, Minggu, Senin, Rabu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 ditambah 2 ditambah 5 7 seperti itu. Jadinya puasa Senin Kamis itu sudah dilaksanakan oleh orang-orang Kapitayan atau penganut Kapitayan pada saat itu. Nah, bahkan juga Kanjeng Nabi juga sudah menjalankan itu. Nah, ini juga agak ini ya Mas ya, nun sewu ya. Jadinya memang di ajaran Kapitayan sudah mengenal adanya upawasa atau puasa seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang kata-kata yang dipilih untuk untuk menggambarkan puasa, kenapa harus puasa bukan siam gitu kan? Kalau siam itu kan mungkin bahasa Arab gitu kan siam gitu seperti itu. Tapi ternyata puasa kayak dipikir-pikir lagi kok kenapa puasa? Oh ternyata masyarakat Kapitayan juga ada puasa ritual itu. Ritualnya namanya aslinya upawasa. Terus jadi poso, terus kemudian jadi puasa. Seperti itu. Wah, menarik sekali Mas Bu. Ini perbincangan kita tentang Kapitayan ya. Karena memang kita di sini hanya memberikan satu wacana sejarah dan budaya. Dan mungkin juga pengetahuan lebih untuk Nuwun Sewu yang belum tahu seperti saya tadi gitu ya. Karena sekali lagi ajaran atau kepercayaan atau keyakinan yang dinamakan Kapitayan ini sebelum agama apapun masuk ke bumi Nusantara ini atau khususnya di Jawa. Bahkan sebelum agama Hindu pada waktu itu agama tertua yang masuk di Indonesia gitu ya. Karena ini yang paling tua adalah Kapitayan itu sendiri Mas. Jadinya ini memang pembicaraan yang sangat menarik Mas, dan ini juga mungkin kita ambil inti-intinya ya Mas ya, seperti itu. Pokoknya podcast Serawung Gayeng ini juga khususnya episode ini ditonton dengan bijak gitu ya Mas Bu ya, dengan Sedek Nuwun Sewu. Bisa dikatakan saya minta pada Sedek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, memang kita harus menyikapi dengan bijak tentang ajaran Kapitayan ini. Dan intinya sih dari pembicaraan kita, semoga Sedek Nuwun Sewu bisa lebih mencintai tradisi dan juga budaya Jawa, pada khususnya Nusantara dan Nusantara pada umumnya. Dan sekali lagi memang kita memberikan sedikit informasi tentang sejarah budaya ajaran Kapitayan seperti itu. Dan mungkin Sedek Nuwun Sewu kita juga harus pamit gitu ya Mas Bu ya. Jumpa lagi di episode yang selanjutnya, dan seperti biasa di akhir acara, jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jangan lupa komen, subscribe, dan juga share ke rekan-rekan dan juga sahabat-sahabat Anda ya Mas Bu ya. Dan terus ikuti episode-episode di The Nuwun Sewu pastinya bersama dengan Mas Bu dan Mas Irfan. Siap. Dan sekali lagi, jumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya Mas Bu pamit. Saya Irfan pamit. Salam Rahayu.